kenyataan hati kami sampai akhir hidup kami mau menyatakan bahwa Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami mencintaimu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Engkau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saudara sehat, kuat dalam Tuhan, amin. Kita bersyukur buat satu hari lagi yang Tuhan beri dan satu bulan lagi yang Tuhan izinkan untuk kita masuki bersama-sama. Haleluya. Saya pernah sampaikan kayaknya minggu lalu bahwa saya akan mulai berkhotbah tentang biografi. Saya akan bicara hari ini tentang biografi seorang misionaris yang bernama Adoniram Judson. Saya beberapa kali menyinggung sedikit-sedikit tentang pribadi beliau ini kepada saudara. Tapi hari ini saya mau Anda mendengarkan lebih terperinci lagi sedikit. Kita belajar firman Tuhan dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh setia dalam Tuhan. Amin. Karena saya percaya kisah hidup mereka ini bisa membuat kita juga untuk semakin setia dalam Tuhan. Saya teringat pada waktu saya sekolah, saya paling senang sekali membaca biografi. Bahkan sampai hari ini. Kalau ada buku biografi tentang siapapun dia, bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun, saya senang sekali membacanya. Karena saya selalu terinspirasi dengan apa yang ada di balik kesuksesan mereka, apa yang ada di balik keberhasilan mereka. Dan saya selalu melihat orang-orang yang takut Tuhan, mau apapun agamanya saudara, pada waktu ada takut akan Tuhan dalam diri mereka, maka mereka pasti menikmati berkat dari Tuhan. Haleluya. Walaupun kita sudah belajar minggu lalu bahwa dalam perjalanan iman, kadang-kadang kita menjumpai hamba-hamba Tuhan yang tidak melihat hasil dari pelayanannya pada masanya. Musa tidak melihat hasil dari janji Tuhan pada generasinya atau pada masanya. Demikian juga Nuh dan juga banyak lagi yang lain. Ya, Abraham juga demikian. Mereka tidak melihat hasil dari janji yang Tuhan berikan semasa hidup mereka. Saya tahu ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan nubuatan. Kamu akan menjadi begini, anak-anakmu akan diberkati. Mereka tidak lihat itu. Mereka tidak lihat bagaimana anak-anaknya diberkati Tuhan. Tapi mereka tetap berjalan dengan iman. Itu sebabnya saya mau ingatkan kepada saudara, perjalanan hidup kekristenan tidak segampang membalikan telapak tangan. Dalam perjalanan hidup kita harus ada penyangkalan diri. Harus ada pemikulan salib. Baru mengikuti Yesus. Haleluya. Kita akan belajar dari hidupnya Adoniram Judson pada hari ini. Dia lahir di Amerika Serikat pada 9 Agustus tahun 1788 di Massachusetts di Amerika. Anak dari seorang pendeta Congregational, saudara. Dan dia memasuki College of Rhode Island pada usia 16 tahun karena dia cukup pintar. Dia cukup pintar, saudara. Dan sewaktu belajar di kampusnya, dia menyelesaikan pendidikannya itu pada usia 19 tahun dengan predikat cum laude. Sangat terpuji, sangat memuaskan. Dan sewaktu dia belajar di kampusnya, nah di sini saudara, dia bertemu dengan seorang yang bernama Jacob Eames. Jacob Eames ini adalah seorang ateis, seorang yang skeptis, dan akhirnya mereka menjadi sahabat kental.
Ya, sahabat kental. Dan saudara, ini yang selalu saya katakan, sahabat kentalnya itu membuat Adoniram Judson ini meninggalkan iman masa mudanya. Dia tinggalkan iman masa mudanya dan semua bimbingan orang tuanya. Padahal saudara, kalau kemarin saya sengaja nonton filmnya, Anda boleh cek di YouTube, tapi memang kalau saudara melihat film yang ada kartun aja saudara, tapi gitu pun lumayan lah. Nah, di film kartun itu pada usia 3 tahun bapaknya suruh dia baca Alkitab. Adoniram Judson bisa membaca seluruh pasal dengan sangat baik sekali. Tapi saudara lihat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selama waktu-waktu dia menjadi ateis, dia mulai menekuni tulisan-tulisan orang-orang ateis, ahli-ahli filsafat dari Prancis. Setahun setelah tamat kuliah, Judson membuka sebuah sekolah dan dia menulis tata bahasa Inggris. Dia cukup pintar saudara, dan buku pedoman matematika bagi wanita. Karena masa itu anak-anak perempuan tidak diizinkan bersekolah. Lalu kalau ada pun yang masuk sekolah itu hanya terbatas sampai umur-umur tertentu saja. Itu sebabnya dia membuat buku matematika, pedoman matematika bagi wanita. Nah, apa yang membuat Adoniram Judson kembali kepada iman semulanya? Satu hari dia bermalam di sebuah hotel dalam perjalanan, dan kemudian di samping kamarnya ada suara orang yang menjerit-jerit menahan sakit. Dia mendengar ada suara yang sangat kesakitan malam itu. Lalu pagi harinya dia panggil pegawai hotel tersebut. Lalu kemudian dia bertanya, ada apa? Dia bilang, ada seorang muda yang bernama Jacob Eames yang meninggal dunia karena kesakitan tadi malam. Ini menggoncang imannya Adoniram Judson. Dia berpikir, apa jadinya manusia kalau hidup seperti ini? Kemanakah jiwanya akan pergi? Apakah benar dia hanya berakhir di sini saja? Dia mulai berpikir, dan semuanya apa yang dia pelajari dulu terngiang-ngiang lagi dalam kepalanya. Dia mulai mengingat semua yang diajarkan bapaknya, semua yang diterima di sekolah minggu, semua yang dia belajar dari semula. Dia kembali bertobat pada usia yang cukup muda, pada tahun 1808. Dia membuat penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dan dia langsung memberikan hidupnya menjadi misionaris selama tahun-tahun terakhirnya di sekolah tersebut. Tadi saya katakan, berhati-hati siapa teman Anda. Anak-anak muda, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan kepada saudara. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan katakan dalam dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wah, dia kan teman dari kecilku, Pak. Hati-hati saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak yang dibesarkan dalam takut akan Tuhan, saudara bayangkan. Adoniram Judson melewati sekolah minggu, bapaknya pendeta, usia 3 tahun tahu firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Dan dia bertumbuh dalam lingkungan gerejawi. Tapi pada waktu dia masih muda, pada waktu dia kuliah saudara, dia meninggalkan imannya. Karena apa? Pergaulan. Bapak ibu jangan diam pada waktu anak-anakmu berhadapan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan berdiam diri pada waktu anak-anakmu berjumpa atau lebih dekat dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Anda harus berhati-hati. Karena apa? Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 12 ayat 26. Dalam New English Translation, dalam bahasa Indonesia hanya dibilang orang benar mendapatkan tempat penggembalaannya. Tapi dalam bahasa Inggris New English Translation atau dalam bahasa Yunaninya juga saya perhatikan kemarin, ternyata artinya itu seperti ini juga. Bukan hanya orang benar mendapati tempat penggembalaannya, balik ke PowerPoint saya. The righteous person, orang yang benar, is cautious in his friendship. Orang benar berhati-hati dalam pergaulannya. Haleluya.
Orang benar berhati-hati dalam pergaulannya. But the way of the wicked leads them astray. Tapi jalan orang yang sesat, jalan orang yang tidak benar, menuntun mereka menyimpang dari jalannya Tuhan. Ini dia saudara, berhati-hatilah. Orang benar, dia akan lihat siapa kawannya, betul? Karena apa? Karena dia akan bilang, orang tuanya akan bilang, hati-hati. Kalau kau bergaul dengan orang yang salah, kau pasti jadi salah. Inilah bukti-bukti, lihat nih kan. Begitu hujan saja sibuk, semuanya sibuk. Baru hujan semuanya sibuk, kocar kacir. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Baru hujan gerimis, udah kocar kacir, sibuk jemuran lah. Aduh, saya bingung saudara kadang lihat orang Kristen ini. Tapi ya sudahlah, begitulah keadaannya dunia ini. Haleluya. Tapi orang benar memperhatikan siapa temannya. Dia perhatikan siapa temannya. Dia lihat, temanku ini benar enggak? Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Perhatikan ini saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kau bergaul dengan pecandu narkoba, maka dia akan menajamkan engkau untuk menjadi sama seperti dia. Engkau bergaul dengan pezina, orang-orang yang jatuh, yang suka jatuh dalam dosa percabulan dan sebagainya. Lambat laun engkau pun akan terpengaruh dengan itu. Karena apa? Manusia menajamkan sesamanya. Maksudnya apa? Manusia membentuk sesamanya. Manusia yang mengasah sesamanya. Anda dibesarkan dengan kata-kata, kau gak bisa apa-apa, kau gak bisa berhasil, kau bodoh, kau begini, kau begitu. Lama-lama Anda akan tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Karena apa? Manusia menajamkan sesamanya. Manusia membentuk sesamanya. Haleluya. Siapa kita sebenarnya dalam Tuhan? Siapa kita? Tadi saya sudah katakan, berhati-hati siapa teman Anda. Berhati-hati siapa teman anak-anak Anda. Siapa temannya suami Anda. Siapa teman-temannya istri Anda. Iya kan? Kalau istri-istri gabungnya sama selebriti semua, gimana gayanya gak kayak selebriti? Iya kan? Betul enggak saudara? Istri-istri gabung sama istri pejabat misalnya. Tiap ngumpul di mall. Tiap ngumpul di tempat-tempat mewah. Ya kan? Suaminya di sini pas-pasan, sana pejabat. Tinggal tanda tangan keluar uang gitu misalnya gitu kan. Loh, Anda bergaul, Anda biarkan istri Anda, biar aja kau bergaul di sana. Biar statusmu bagus gitu kan. Ada orang sekarang senang dengan status. Supaya kau dilihat di kalangan bangsawan. Wow. Orang bangga kadang-kadang kalau duduk di kalangan pejabat. Orang bangga kadang kalau duduk di kalangan bangsawan. Saya nggak tahu apa bangganya. Nggak tahu. Kalau duduk di kalangan orang kaya dia bangga, padahal dia congek di situ. Dia bangga saudara. Yang kaya kan bukan kamu. Hati-hati siapa kawanmu. Karena kawanmu membentuk engkau. Dan kalau satu hari suamimu tidak bisa memenuhi apa yang kau minta, maka engkau akan campakkan suami yang gak berguna itu mungkin menurutmu. Karena kau bilang, oh suami dia bisa belikan mobil Mercedes-Benz dengan supir. Tiap hari kemana-mana dengan supir. Kau suami gak berguna kau. Hati-hati siapa sahabatmu. Haleluya, hati-hati. Karena orang benar dia berhati-hati dengan sahabatnya. Dia berhati-hati dengan siapa yang akan membentuk hidupnya. Adoniram Judson, seorang anak Tuhan, seorang anak hamba Tuhan, jatuh dalam hal ini. Saya mau tanya kepada saudara, siapa kita sebenarnya? Firman Tuhan katakan siapa Anda. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1b. Saya hanya akan baca ayat 1b-nya saja. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Siapakah Anda? Anda adalah kepunyaan Tuhan.
Haleluya. Engkau miliknya Tuhan. Jangan rendahkan dirimu, jangan jual dirimu untuk sesuatu yang lebih rendah dari itu. Karena engkau milik Tuhan. Engkau milik raja di atas segala raja. Anda adalah milik Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Anda harus bangga akan hal itu. Amin. Anda harus bangga akan hal itu. Karena Anda bukan orang sembarangan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Siapa Anda? Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bisakah Anda bayangkan? Dari begitu banyak bangsa. Di dunia ada lebih dari 200 negara, saudara. Dan setiap negara punya suku bangsanya masing-masing. Dari suku bangsa ini ada etnisnya masing-masing. Bisakah Anda bayangkan dari antara suku bangsa ini, dari antara etnis-etnis ini, dari antara keluarga Anda, dari antara abang, adik, saudara, Anda yang dipilih Tuhan. Bisakah Anda bayangkan itu? Engkau dipilih Tuhan. Engkau ada di tempat ini, engkau bersekutu bersama dengan Dia. Engkau dipilih. Tidak sembarangan pemilihan itu. Saya selalu katakan kalau saya pergi ke mall misalnya, saya mencari baju atau saya mencari satu barang. Saya akan lihat barang itu dengan hati-hati. Saya akan lihat sesuai enggak dengan selera saya. Sesuai enggak dengan yang saya mau. Warnanya cocok enggak. Saya akan lihat dengan hati-hati. Ada sobek enggak? Ada masalah enggak? Itu kalau saya. Anda dipilih Tuhan hari ini. Haleluya. Mungkin Anda bilang, aku pernah sobek Pak. Aku pernah enggak beres Pak. Aku pernah luka Pak. Aku pernah begini Pak. Engkau pilihan Tuhan. Lepas dari bagaimanapun keadaanmu. Karena itu jangan seorang pun sombong. Jangan seorang pun yang menyombongkan diri. Yang berpikir engkau ada karena kehebatanmu. Engkau ada karena pendidikanmu. Engkau ada karena semua yang kau lakukan. Yang kau kerjakan. Bukan. Engkau dipilih Tuhan. Walaupun mungkin di tempat yang lain Anda tidak berguna. Tapi Dia tetap pilih Anda. Bagi orang lain Anda tidak dianggap. Tapi Dia tetap memilih Anda. Kamulah bangsa yang terpilih. Lalu imamat yang rajani. The royal priesthood. Saudara mengerti? Imam yang ada dalam kerajaan itu. Imam yang berada di bawah kepemimpinan raja. Bukan sembarangan imam, saudara. Imam yang tugasnya di pelataran raja itu. Melayani raja itu. Haleluya. Engkau imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Haleluya. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau bukan orang sembarangan, saudara. Anda bukan orang sembarangan. Saya bukan orang sembarangan. Karena apa? Saya anak dari raja di atas segala raja itu. Haleluya. Anda bukan orang sembarangan. Mungkin ada orang yang pernah menantang saudara. Anda bilang, jangan coba-coba tantang sama aku ya. Kenapa? Kau gak tahu siapa aku. Wah, pasti diam dia. Siapa kau rupanya? Udahlah, gak usah aku kasih tahu. Haleluya. Kalau ngotot kali bilang, aku anak raja. Raja mana rupanya bapakmu katanya kan. Raja surga. Haleluya. Karena apa? Memang engkau bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang kudus itu. Engkau umat kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Setiap kali saya pergi kemanapun, saya selalu praktekkan ini. Saya selalu praktekkan ini. Kemanapun saya pergi, pertama kali saya letakkan kaki, saya katakan dalam nama Yesus, tempat ini menjadi milikmu Tuhan. Aku perkatakan kuasa Tuhan, aku perkatakan hikmat Tuhan. Aku perkatakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku terjadi di tempat ini, sama seperti di surga. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada saudara, engkau mungkin melamar kerja. Pada waktu engkau masuk di tempat itu, katakan dalam nama Yesus, tempat ini dikuduskan dengan darah Yesus.
Nah, aku diterima dalam nama Yesus. Perkatakan iman Anda. Haleluya. Karena engkau miliknya Tuhan. Dia panggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Perhatikan di situ. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu sebabnya saya senang membaca cerita misionaris. Karena apa? Mereka orang-orang yang respon terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen sudah mengalami pertolongan Tuhan, tapi lupakan janjinya kepada Tuhan. Lupa bahwa mereka dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Setiap kali ada masalah, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong. Lalu Anda jalan seperti biasa. Lalu kemudian Anda ada masalah lagi, Anda menangis lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong. Setelah ditolong Anda lupa. Kalau belum ditolong Anda marah-marah. Udah berdoa gak dijawab-jawab. Iya kan? Udah berdoa gak dijawab-jawab. Sabar. Tunggu waktu Tuhan. Haleluya. Tapi tidak pun merupakan jawaban. Amin. Kadang-kadang ada hal tertentu yang Tuhan katakan tidak. Tidak. Dan itu juga sebuah jawaban. Betul kan? Masa semuanya harus ya? Apakah kalau jalanmu salah pun dan engkau minta kepada Tuhan, Tuhan bilang ya nak ini untuk nak. Iya kan? Ganteng kali lah abang itu Tuhan. Kepingin kali aku dia jadi suamiku. Tuhan bilang istri orang itu ya gak apa-apa, suami orang itu gak apa-apa lah Tuhan, matikan aja istrinya. Istri orang itu gak apa-apa Tuhan, bunuh aja suaminya. Masa Tuhan harus bilang iya? Iya kan? Kamu berdoa, Yakobus bilang, tapi doamu salah. Yang kau minta untuk memuaskan keinginan dagingmu, maka engkau pasti tidak akan menerimanya. Haleluya. Saya pernah baca tulisan di truk, kutunggu jandamu katanya. Ya ampun, saya pikir ini betul-betul doain supaya rumah tangga orang hancur namanya. Gila gak itu saudara? Saya harap gak ada yang pakai itu di belakang mobilnya ya. Ada gak? Hati-hati, mana tahu pula ada kutunggu dudamu lagi gitu kan. Hati-hati saudara, engkau umat kepunyaan Tuhan. Tuhan panggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Ceritakan. Haleluya. Ceritakan perbuatan yang besar. Hari ini engkau disembuhkan Tuhan, ceritakan kepada orang lain. Hari ini engkau diberkati Tuhan, kau bisa datang ibadah, engkau sembuh dari sakit. Ceritakan kepada orang lain. Ceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Saya lanjutkan, tahun 1810 Judson bergabung dengan satu kelompok mahasiswa yang berjiwa misi. Dan mereka menyebut diri mereka The Brethren. Dan saudara, para mahasiswa di kampus ini menjadi cikal bakal berdirinya sebuah perkumpulan misi di Amerika Serikat yang pertama kali. Kampus loh, mahasiswa Kristen yang takut Tuhan, yang berkumpul. Lalu kemudian mereka membentuk persekutuan sendiri. Saya ingat sekali anak seorang teman saya, hamba Tuhan di Binjai sini. Anaknya saya tahu dari kecil, saya kenal mereka dari kecil. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Satu hari bapaknya bilang, bro doakan supaya dia masuk ke Del SMA-nya. Dia gagal masuk Del. Dia hanya masuk di SMA negeri di kota Binjai. Mungkin saya percaya satu sisi anak itu kecewa. Oh aku udah berdoa, aku udah melayani Tuhan. Kok begini? Kok gak diterima di Del gitu kan? Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dia terus setia melayani Tuhan. Saya ingat sekali tahun lalu dia bilang, Om Oktav, boleh gak Om yang khotbah di persekutuan mahasiswa kami? Kami gak banyak Om, hanya beberapa orang. Dan Om maaf kami gak punya uang katanya. Lah saya bilang gak apa-apa, saya melayani bukan untuk uang kok. Kapan kamu mau? Om siap, saya bilang.
pandemik masuk saudara, dia gagal buat ini. Tapi persekutuan itu mereka tetap jalan dengan online. Wah, saya salut. Ini anak perempuan umurnya berapa? Umur 15-an pada waktu itu mungkin. Dan saya katakan kepada saudara, kalau engkau orang-orang yang cinta Tuhan, maka Tuhan pasti akan melihat kepadamu. Amin. Melati ini baru-baru saudara. Bapaknya pendeta Jamli Barus. Pada waktu dia tamat SMA, dari sebuah kota yang tidak dianggap orang, anak ini diterima masuk ITB tanpa testing. Jurusan apa? Pertambangan ya kalau saya nggak salah. Pertambangan minyak. Haleluya. Ada satu pintu yang Tuhan tutup. Dan engkau mungkin kecewa dengan pintu yang tertutup itu. Karena apa? Karena Anda berpikir, aku kan maunya ini, kenapa Tuhan tutup? Mungkin kalau dia masuk di usia SMA itu, di situ dia akan mulai menjauh dari Tuhan. Karena dia belum siap untuk itu. Sekarang juga Tuhan izinkan dia kuliah di ITB hanya melalui Zoom. Saya bilang gak apa-apa, aku pun senang kayak gitu. Anakku pun nanti aku kasih kuliah di Amerika Serikat, di New York, di London, tapi pakai Zoom, gue bilang. Gak apa-apa. Ya kan saya senang, bapak-bapak pasti senang kalau anak-anaknya kuliah pakai Zoom. Wah, saya senang tiap hari lihat anak saya di rumah belajar. Wah, senang kali saya. Gak usah kemana-mana, sama bapak aja gitu kan. Jadi kita tahu perkembangan anak kita. Banyak orang tua yang terburu-buru mengirimkan anaknya. Belum matang, belum siap diutus. Dia akan berhadapan dengan serigala-serigala di luar sana. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak benar di luar sana. Kemarin kami kunjungi satu sekolah, tempat praktek anak-anak. Kepala sekolahnya cerita dengan saya, ini di Medan, dekat dengan kita, nggak jauh kali. Seorang anak umur 4 tahun diperkosa beramai-ramai oleh anak-anak umur kelas 6 SD dan SMP. Bayangkan saudara. Dan yang sedihnya, ini kasus kedua dalam rumah itu. Kakaknya juga pernah dibegitukan. Orang tuanya hanya puas dengan ganti rugi 30 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Si kakak kecanduan seks. Masih umur kelas 5 SD. Hati-hati. Hati-hati. Jangan pikir anakku udah SMP, sudah siap, udah masuk SMA, sudah siap. Anda menghadapi serigala-serigala di luar sana. Anak-anak kita dicekoki dengan online. Pada waktu dia sedang belajar pun dia nggak belajar, Anda nggak tahu. Anda lihat, baik kali anakku pegang pulpen. Aku tahu mahasiswaku pun ada yang gitu kok. Sedang saya belajar, saya ngajar, mereka main-main, mereka cakap-cakap, saya tahu kok. Kenapa? Dia matikan videonya. Kalau dia jujur, dia akan buka videonya. Iya kan? Dia akan buka videonya. Kenapa? Dia rasa hormat kepada gurunya. Dia tahu gurunya ini mengajar untuk masa depan dia. Tapi masa sekarang ini, Anda jangan diam pada waktu Anda lihat. Betul nggak anakku di depan itu? Datang lihat. Datang lihat. Perhatikan dengan baik. Kalau anak Anda dididik dalam takut akan Tuhan, saya percaya. Pada waktu besar nanti, mereka akan melakukan hal-hal besar untuk Tuhan juga. Haleluya. Adoniram Judson dan kawan-kawannya yang masih muda ini membentuk perkumpulan misi yang pertama di Amerika Serikat pada waktu itu. Karena pada waktu itu mereka tidak punya badan misi. Orang-orang di Amerika, saudara, adalah orang-orang yang datang dari Eropa. Mereka datang dari Inggris, mereka datang dari Eropa dan lainnya untuk bermigrasi ke sana. Jadi kalau Anda lihat orang-orang bule yang ada di Amerika itu bukan penduduk asli Amerika. Mereka pendatang juga yang pergi ke sana, saudara. Dan itu sebabnya pada masa-masa itu mereka sedang merintis tanah. Mereka sedang merintis negara itu, membangun negara itu. Dan hidup susah, hidupnya keras pada masa-masa itu. Kalau Anda nonton film Cowboy, Anda pasti ngerti yang saya maksud. Siapa yang suka nonton film Cowboy? Saya.
Tapi kalau saya nonton koboi, istri saya nggak ada. Karena dia nggak suka, saudara. Dia nggak suka jadul-jadul punya. Saya masih suka dia teng teredeng 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 teng 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 teredeng teredeng tereng teng teng. Nah, ini orang-orang tua aja ini yang tahu. Itu dulu ada musiknya itu, saudara. Haleluya. 2 Timotius pasal 1 ayat 6. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Tuhan yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Anda dipilih Tuhan, Anda dipakai Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Jangan diam. Ini yang terjadi pada anak-anak muda itu. Zaman sekarang saya heran ada mahasiswa teologi yang tidak bisa cari 1 jiwa dalam 1 tahun. Karena apa? Dia tidak mengobarkan karunia Tuhan dalam dirinya. Gak bisa cari jiwa. Kenapa? Dia tunggu dikasih jadwal pelayanan. Banyak orang begitu kan. Kok gak melayani? Gak ada jadwal? Lah, kalau gak ada jadwal gak melayani? Ya iya. Kenapa? Dia pikir melayani hanya di gereja saja. Dia pikir melayani hanya di depan ini saja. Dia nggak tahu engkau bisa layani orang yang mau nyebrang jalan, nenek-nenek yang mau nyebrang jalan. Engkau bisa layani banyak orang di luar sana. Engkau bisa ajak orang lain bicara-bicara saja, itu pelayanan. Ada orang yang pikirannya sudah sumpek, gak tahu mau dilemparkan kemana. Jadilah tempat pelemparan pikiran itu. Duduk situ, dengarkan dia. Mungkin ayahmu sendiri marah-marah, duduklah dengarkan dia. Ibumu sendiri marah-marah, istrimu, suamimu, duduklah dengarkan dia. Itu pelayanan. Haleluya. Kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Apalah karuniaku Pak, paling cerewet aja karuniaku. Sekali-sekali kobarkan karunia cerewet itu. Jangan di rumah, tapi di luar rumah. Haleluya. Haleluya. Ada orang tipu saudara bilang, bertobat kau ya, kerajaan surga sudah dekat ya. Kalau kau gak bertobat tipu-tipu terus kau, kapan kau masuk surga? Gak apa-apa, jangan cerewet di rumah aja, dipajak sekali-sekali cerewet. Haleluya. Itu karunia mungkin yang kau punya, karunia cerewet. Tapi jangan cerewet di rumah. Cerewet tempat lain. Kobarkan karunia itu. Haleluya. Beritakan Yesus kepada siapapun yang kau dengar. Kalau di rumah cerewetnya, suami marah, anak marah, semua tutup kuping, pura-pura gak dengar lagi. Iya kan? Tapi coba dipajak Anda cerewet, 1 pajak pasti kumpul. Ih, ada apa itu boy? Betul kan? Kesempatan. Udah kumpul kalian di sini semua. Kalian tipu-tipu timbangan itu. Ya kan? Bisa saudara. Kalian tahu firman Tuhan bilang apa? Ya udah, gampang saudara. Kalau kau nipu orang susah, maka Tuhan juga, tangan Tuhan ada atasmu nanti. Apa enggak terkejut dia saudara? Haleluya. Kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Anak-anak muda, kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Kau bisa main musik untuk Tuhan. Saya ingat waktu kami kuliah dulu, suntuk gak tahu ngapain. Saya bilang sama kawan-kawan saya, ayo kita pergi ke mall. Kami pergi ke mall, kami ambil gitar, kami kumpul, kami nyanyi-nyanyi. Untung kawan-kawan saya Afrika agak gila kan. Kalau udah nyanyi, wow, katanya. Wah, aku cuma main gitar aja, gak pede aku saudara. Benar, saya sampai di Afrika, hari pertama saya sampai di Afrika. Pagi itu kami ibadah saudara. Kawan-kawan saya itu oversize semuanya. Betul-betul gemuk-gemuk. Ada yang lebih besar dari Adil ini. Sorry ya Dil, ku bilang ya Dil. Gak apa-apa kan Dil? Adil ini kan saudara lihatnya enak dilihat gitu. Kalau orang-orang Kamboja, Thailand ini toke katanya. Saya masuk, saya lihat kawan-kawan saya. Nari untuk Tuhan. Nari, betul-betul nari. Tiba-tiba jatuhlah yang perempuan ini satu. Gerubuk katanya.
Saya kaget, saya bilang, ih malu kali dia. Tapi kawan-kawan saya, haleluya, lulu. Rupanya di budaya mereka, kalau ada yang nari jatuhnya cantik itu luar biasa rupanya. Dia nggak jatuh, dia bukan jatuh karena salah, memang karena begitu modelnya, saudara. Waduh, saya bilang, ayo kita kobarkan karunia ini, saya bilang. Kami ke mall, mereka pun mulailah nari-nari, saudara, dan kumpullah orang. Pada waktu orang kumpul, kami mulai beritakan Injil, cuma 10 menit kok. Saya ingat satu hari, dan bukan satu hari, sering sekali. Kami jalan ke atas, ke gunung-gunung. Dari atas kami ambil gitar, di bawah orang udah duduk nunggu. Di depan rumahnya ambil kursi. Saya khotbah dari atas, suara habis, gak apa-apa untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya karunia Tuhan yang ada padaku, kupakai dengan maksimal. Haleluya. Aku dan kawan-kawanku tidak menunggu. Kami nggak nunggu dikasih uang, kami nggak nunggu apa-apa. Saudara, saya katakan kepada saudara, untuk bisa pergi pelayanan saya kerjain kebun rumah orang supaya dapat 50 ribu. 50 ribu itu kami dapat, kami pakaikan jadi ongkos pergi dan kembali. Karena kami terbeban dengan jiwa-jiwa yang tidak bisa dilayani. Dan saya menjadi kebiasaan bagi saya. Apapun yang Tuhan berkati bagi kami, kami pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kadangkala di rumah kami apapun gak ada lagi. Tapi berkat selalu datang. Uang gak ada, tabungan gak ada. Tapi berkat selalu ada. Haleluya. Karena apa? Karena karunia Tuhan yang ada padaku, aku pakai. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nanti Pak kalau dipajak aku ribut-ribut, ditangkap pula sama pamong praja. Khotbahin pamong praja itu. Daripada kau ribut di rumah terus, kasihan suamimu. Iya kan? Lampiaskan di pajak. Gak apa-apa. Percayalah, banyak orang senang. Pasti ada yang tepuk tangan. Oh betul Bu, betul Bu. Banyak kali yang tipu timbangan di sini Bu. Betul Bu. Khotbah lagi Bu. Haleluya. Karena apa? Tuhan gak berikan kita roh ketakutan. Orang Kristen banyak raksasa di rumah, semut di luar. Di rumah raksasa dia, wah, sama suami, sama istri, sama anak-anak, garangnya minta ampun. Begitu keluar, gak bisa, jangan, kau. Suruh doa aja di punguan-punguan, di STM suruh doa. Kau mak, doa kau mak. Ayo Pak, kok nggak mulai doa? Cepet kau mak, udah aku bilang kau dari tadi mak. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di sini nggak ada Pak, nggak ada. Haleluya. Tuhan nggak berikan roh ketakutan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Tuhan berikan kepada roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau Anda bicara tentang kekuatan dalam firman Tuhan, bukan bicara tentang kuat ini saudara. Tapi kekuatan bicara tentang semua aspek kehidupan itu. Kekuatan dalam berbagai hal, dalam segala hal. Kemampuan dalam segala hal. Ini yang Tuhan berikan. Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih. Bukan ketakutan. Haleluya. Kalau Anda punya kasih, maka Anda tidak takut. Walaupun mungkin nyawamu jadi taruhannya. Itu dia. Kalau Anda punya kasih akan orang lain, akan Tuhan, percayalah. Roh yang ada dalammu bersama roh Tuhan akan membangkitkan kekuatan dan kasih itu. Haleluya. Kemarin kami pulang, saya pulang dari mengungsi saya sama Billy mungkin waktu itu. Pas di Simpang Brayan di depan sekolah SD negeri. Dekat SMA negeri 3 itu, ada satu sekolah di situ. Saya lihat ada perempuan berdiri di pinggir jalan dan seorang laki-laki naik sepeda motor.
Saya udah lewat, saya lihat ini sepeda motor sengaja mau ditabraknya ke perempuan ini. Saya nggak tahu ini istrinya atau pacarnya. Tapi kalau ini pacar, jumpa laki-laki model begini, diam. Saya udah mau berhenti, tapi saya lihat di belakang banyak orang. Tapi udah mulai kerumunan orang di situ udah ada. Saya bilang kepada saudara, kalau engkau punya kasih dalam Tuhan, kau nggak akan diam lihat orang begitu. Engkau nggak akan bilang, ini bukan urusanku, karena satu hari itu bisa jadi urusanmu nanti. Karena Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Haleluya, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Anak Tuhan harus tertib. Haleluya. Roh itu yang diberikan kepada kita memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hidup tertib. Segalanya tertib. Makanya kalau ada anak Tuhan hidupnya tidak tertib, itu bukan anak Tuhan, anak hantu. Betul saudara. Anak Tuhan hidupnya tertib. Dia jadi pelaku firman. Dimanapun dia berada, dia jadi pelaku firman. Sama seperti Adoniram Judson dan teman-temannya ini. Masih muda, tapi menjadi cikal bakal berdiri perkumpulan misi. Coba lihat kita di Indonesia. Gak usah Indonesia, dunia. Pertumbuhan kekristenan jauh di bawah agama lain. Kenapa? Orang Kristennya puas. Punya gedung gereja besar-besar di mana-mana. Nyaman, ada AC, ada semuanya. Musik enak, semua enak. Itu sebabnya saya percaya Tuhan izinkan COVID ini datang. Tuhan izinkan COVID ini datang. Supaya apa? Rumah tangga punya imam masing-masing. Betul nggak? Mau nggak mau, gereja nggak dibuka, kepala keluarga mempersiapkan diri jadi hamba Tuhan. Siapkan khotbah, siapkan renungan kalau dia betul mau. Itu masalahnya kan, ada yang nggak mau. Iya kan? Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Anda bilang Anda anak Tuhan. Tapi kalau Anda tidak siap menderita bagi Injil, maka Anda tidak layak disebut anak. Anda tidak layak disebut hamba. Haleluya. Ikut menderita bagi Injilnya. Disuruh menginjil takut. Suruh bersaksi takut. Suruh buat apapun takut. Gimana Anda siap menderita bagi Injilnya? Gak heran banyak orang di sana yang sudah Kristen bertahun-tahun tiba-tiba menjual imannya. Karena apa? Kalau gak agama itu aku Pak, gak bisa lah aku jualan. Kalau gak agama itu aku Pak, mau makan apa kami? Kalau gak agama itu Pak, gak dapat kasus lah aku Pak. Kalau gak agama itu Pak, gak naik jabatanku. Kalau gak agama itu Pak, gak ada penghasilanku. Gak siap menderita. Makanya saya selalu katakan ikut Yesus bukan enak-enak kawan. Enggak. Engkau harus siap menderita bagi Injilnya. Engkau harus siap menderita. Saudara perhatikan gereja mula-mula. Pada waktu mereka berkumpul dari rumah ke rumah, bersembunyi dari kuburan-kuburan. Katakombe itu adalah kuburan. Mereka beribadah dalam kuburan di gua-gua. Di dalam gua-gua mereka beribadah. Supaya apa? Tidak dikejar-kejar, tidak dicari-cari. Mereka hidup menderita demi nama Yesus, demi Injil itu. Kemana pergi mereka pakai tanda. Ada tanda-tanda yang diberikan, ada tanda ikan, ada tanda yang lain-lain. Yang mereka berikan sebagai tanda supaya orang tahu di sini ada perkumpulan hari ini. Oh di sana ada ibadah hari ini. Kalau sekarang pelang gereja di mana-mana. Tapi jemaat gak ada, gereja pun tutup. Pelangnya aja tinggal. Kalau dulu orang tinggal lingkarin dikit, gambar ikan dikit, udah tahu oh di sini ada ibadah hari ini. Sekarang ada pelang gereja besar. Orang datang, gereja tutup. Tuhan sengaja membongkar semua ini.
Dasar yang tidak kuat harus Tuhan goncangkan. Sebelum Kristus datang itu, semua harus digoncang. Sehingga orang-orang yang imannya tidak kuat juga akan digoncangkan. Dan percayalah, Yesus katakan, engkau akan melihat murtad yang semakin bertambah. Semakin bertambah. Jangan heran kalau yang ini mulai murtad, yang sana mulai murtad. Oh, hamba Tuhan ini mulai murtad. Oh, ini pendeta besar murtad. Jangan heran. Engkau akan melihat itu semakin bertambah banyak. Karena apa? Kasih akan semakin dingin. Itu sebabnya Paulus katakan kepada Timotius, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih. Kasih. Haleluya. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Pada tanggal 11 Januari 1811, Judson tiba di Liverpool. Dari Amerika ke Liverpool naik ini kapal yang mereka naiki. Anda bisa bayangkan, bukan kayak kapal Titanic, saudara, belum ada waktu itu. Ya, mereka naik kapal yang sangat terbatas, mungkin pakai layar-layar begitu. Anda bisa bayangkan bagaimana keadaannya. Mereka dari Amerika menuju ke London. Dari London di tengah perjalanan mereka dikepung oleh tentaranya Napoleon dan ditangkap, saudara. Ditangkap, lalu kemudian mereka dipenjarakan di Spanyol selama 4 bulan. Saudara perhatikan ini. Setelah itu mereka akhirnya dibebaskan. Tanggal 5 Februari 1812 Adoniram Judson menikah dengan Anne Hazeltine. Hari berikutnya tanggal 6 Februari dia dan 6 orang lainnya ditahbiskan di gereja Tabernakel di Salem. Gak ada honeymoon. Sekarang udah pelayan, berkati hari ini, 3 bulan hilang. Kemana honeymoon, Pak? Ini enggak diberkati hari ini, besok ditahbiskan jadi hamba Tuhan. Menjadi misionaris. Tanggal 19 di bulan yang sama mereka bersama-sama berlayar. Suami istri yang baru menikah ini berlayar menuju ke India. Karena dulu tempat misi itu dianggap India. Semua berangkatnya ke India. Mereka tiba di Kalkuta pada tanggal 17 Juni 1812. Di situ penduduk lokal, Inggris dan semua pemerintahan yang ada tidak mendukung mereka. Melarang mereka, Inggris melarang mereka memberitakan Injil. Mereka beritakan Injil sembunyi-sembunyi, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan 1-2 hari kemudian baru dibebaskan. Gak gampang, saudara. Belum lagi tekanan dari penduduk setempat. Wow, luar biasa, saudara. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk keluar dari India. Lalu mereka tidak mau pindah, tidak mau keluar. Tapi tiba-tiba di depan mereka ada sebuah kapal yang menuju ke Burma. 1 tahun berada di Kalkuta, lalu kemudian tanggal 13 Juli 1813 Adoniram Judson dan istrinya berangkat menuju ke Burma. Dalam perjalanan istrinya keguguran anak pertama di atas kapal itu. Karena perjalanan yang begitu berat sekali, saudara. Tahun 1814 adalah tahun yang sangat sulit bagi Judson. Dia tiba di Myanmar dengan penduduk yang mayoritas bukan Kristen, tidak kenal Tuhan, dan sangat tidak bersimpati dengan penginjilan. Judson ini orang pintar, saudara. Dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Latin, dia belajar Ibrani. Begitu sampai dia langsung belajar bahasa Burma. Saya ingat sekali pada waktu saya belajar bahasa Zulu pada waktu saya pertama masuk ke Afrika Selatan. Karena saya tahu panggilan saya pada waktu di sana adalah kepada orang-orang ini. Berat. Belajar bahasa itu gak gampang. Wah, apalagi orang Afrika. Oh, bahasanya. Iya. Minakuluma Zulu kan ngani. Sampai sekarang pun gak pas saya ngomongnya. Kawan-kawan saya itu bisa bilang, wah, minakuluma Zulu kan ngani. Katanya. Coba pikir, coba ada yang bisa? Gak ngulu. Waduh, saudara, belajar itu gak gampang. Gak gampang, saudara. Haleluya. Tapi kalau Anda tidak belajar, tidak mengidentikan diri Anda dengan orang lain, mereka gak akan pernah bisa terima Yesus. Haleluya. Di samping rumah ada tetangga yang belum kenal Tuhan. Kau bilang,
mau layani dia. Tapi depan rumah panggang babi, panggang anjing, bukan Anda mau layani dia, itu namanya Anda mengusir dia. Belajar identikkan diri kita dengan orang lain, supaya orang lihat Kristus dalam kita. Haleluya. Kadang-kadang kan zaman dulu kayak gitu, supaya diincarnya tanah sebelah, supaya pergi dia, panggang dia depan rumah tiap hari. Tiap hari panggang. Akhirnya yang sebelah gak tahan, udahlah Pak, Bapak aja yang beli tanah ini katanya. Oh ya sini saya yang beli. Gak jadi saksi. Itu sebabnya sekarang Anda mau beli tanah, ditanya dulu KTP-mu agama apa. Karena kaplingan di sini khusus yang ini. Oh iya, karena apa? Apa yang kita tabur kita tuai sekarang. Lihat ini, apa yang dilakukan generasi-generasi sebelum kita tuai sekarang. Anda mau dapat rumah pun susah sekarang. Karena apa? Karena generasi sebelum kita tidak menjadi saksi. Tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam ketertiban, tidak hidup dalam kekuatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau Anda mau melayani Tuhan, Anda mau memberitakan Injil Kristus, identikkan dirimu dengan mereka. Haleluya. Gereja kita ini adalah gereja yang mengidentikan diri dengan kebutuhan yang ada di tempat. Karena nama gereja kita ini dulu Gereja Kristen Tamil Indonesia. Bapak saya mendirikan gereja ini untuk menjangkau suku-suku Tamil. Tapi kami dari HKBP. Saya itu ditardidi di HKBP Sudirman dengan abang saya. Mama saya, bapak saya menikah di HKBP Sudirman. Pada waktu mereka mulai mengenal Tuhan, bapak saya dididik di STT Nomensen Siantar. Pada waktu mereka mengenal Tuhan, mereka membawa jiwa-jiwa datang, mereka bawa ke HKBP Sudirman. Waktu itu masih berbahasa Batak. Semua yang datang dibawa orang India. Orang Batak yang ada di Sudirman pun bingung, kok ngerti ya rupanya orang ini semua katanya. Lalu adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Cornel Simanjuntak pada waktu itu. Anda boleh baca ini sejarahnya di Google, HKBP buat itu. Tapi ada sedikit yang saya kurang suka. Karena mereka bilang bapak saya keluar dari situ. Padahal pada waktu itu kami disuruh mandiri. Saya udah coba perbaiki di Google tapi belum diperbaiki oleh mereka. Tapi suntingan saya harusnya sudah mereka terima. Dan pada waktu itu bapak saya karena Cornel, saya sendiri pernah bertemu dengan Pak Cornel Simanjuntak karena rumahnya di Sudirman sana. Sebelum beliau meninggal saya pernah dibawa bapak saya, yuk jumpai. Bapak ini yang dukung pelayanan bapak dulu katanya. Kami datangi dia. Udah sangat tua pada waktu itu, tapi saya berkesempatan berjumpa dengan beliau. Kami sampai di situ dan kemudian beliau yang katakan kepada bapak saya, Nathanael, buka saja sendiri. Bapak saya buka pelayanan di Jalan Muara Takus di rumah nenek saya. Di belakang Sun Plaza sekarang. Hanya beberapa orang dari keluarganya mulai pelayanan. Setiap bulan kami kedatangan tamu dari India, dari Malaysia, dari Singapura. Setiap bulan ada ibadah KKR di gereja kita. Karena tamu yang datang 3 bulan kadang tinggal di rumah kami. Saya ingat sekali mertuanya Ibu Rani, Pak Jeram. Kadang-kadang anak-anak satu beca tuh diantar itu rame-rame datang ke Gang E. Gereja kita dulu mau ngisi di Gang E. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Tapi kalau Anda tidak berusaha mengidentikan diri dengan orang-orang lain, maka Injil tidak akan pernah masuk. Tahun 94 begitu melihat banyak jiwa-jiwa yang bukan orang Tamil yang datang ke gereja itu. Bapak saya katakan kita ganti nama gereja ini. Bukan lagi gereja Kristen Tamil, tapi gereja Elim Kristen Indonesia. Supaya apa? Siapapun yang datang merasa welcome di sini. Merasa ini rumahnya. Bukan lagi bahasa Tamil, tidak lagi pakai terjemahan, tapi semuanya berbahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Identikkan dirimu dengan orang lain supaya Kristus diterima oleh mereka. Satu hari saya berada di perbatasan Solwezi, Zambia. Kami disuguhkan hidangan. Saya mau makan juga berat sebenarnya. Baunya minta ampun. Saya bilang, Tuhan apa yang harus kulakukan? Makan. Tuhan bilang makan, saya makan.
Saya makan sampai saya minum habis. Semua rupanya liatin saya. Mereka liatin cara saya malam itu. Kawan-kawan saya yang dari Afrika Selatan gak bisa. Mereka makan roti, saudara. Tapi saya makan makanan yang disajikan untuk saya. Besok pagi sedang ibadah di gereja yang hampir rubuh gedungnya itu. Tiba-tiba ada seorang pemain musiknya, kurus, kecil, angkat saya, dia gendong saya, dia bawa keliling. Katanya, mak, aku pikir mau dibunuh aku ini nampaknya. Dia sampaikan, dia berdirikan saya di tengah-tengah, dia bilang ini orang misionaris. Dia makan makanan kita, dia tidur sama kita, dia tinggal sama kita, dia belajar bahasa kita. Itulah caranya Kristus menyelamatkan Anda dan saya. Bayangkan kalau dia datang sebagai Tuhan yang maha besar itu, Anda kocar-kacir. Pada waktu dia memberikan 10 firman di atas gunung Sinai, dia berbicara dengan guru sambung menyambung, kilat sambung menyambung, guntur gemuruh di mana-mana. Orang Israel ketakutan. Orang Israel bilang, Musa, janganlah Tuhan bicara. Biarlah engkau saja berbicara mewakili kami, mewakili Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Banyak orang gak mengerti, kok Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan tidak datang, maka engkau dan saya tidak diselamatkan. Karena dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia agar dia menjadi sama seperti engkau dan saya. Haleluya. Dia harus datang ke dalam dunia. Dia harus menjadi sama seperti engkau. Supaya apa? Engkau bisa katakan apa? Sungguh dia sahabatku. Sungguh dia Tuhanku. Sungguh dia Bapakku. Karena dia peduli akan aku. Haleluya. Haleluya saudara. Itu sebabnya Tuhan datang. Dia kosongkan dirinya. Dia mengidentikan dirinya dengan manusia. Agar dia mengerti perasaanmu. Agar dia mengerti keluh kesahmu. Jadi kalau Anda bilang aku capek Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak mengerti. Perjalanannya 33,5 tahun di muka bumi, dia mengerti apa arti kata capek itu. Kalau engkau bilang aku sakit Tuhan, jangan pikir dia tidak mengerti. Dia tahu apa yang arti definisi sakit lebih dari Anda. Lebih dari itu. Kalau engkau bilang aku menderita Tuhan, jangan pikir Tuhanmu enggak tahu. Dia tahu definisi kata menderita lebih dari engkau. Lebih dari kita. Kita belum alami apa-apa kok. Betul kan? Belum ada di antara kita yang keringatnya keluar sampai menjadi seperti darah. Enggak. Enggak ada kan? Adakah yang pernah begitu coba? Saking stresnya keringat jadi darah. Ada? Puji Tuhan gak ada ya. Anda malu. Jangan pikir dia gak malu. Dia berjalan memikul salib dari Yerusalem ke Golgota. Semua orang yang kemarin masih memuji katakan Hosiana, Hosiana anak Daud. Hari itu katakan salibkan dia, salibkan dia. Mereka ludahi dia, mereka caci dia, mereka maki dia. Bahkan penjahat di sebelahnya katakan apa? Kalau engkau memang anak Yahweh itu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Diejek, dihina, dicaci. Anda gak bisa katakan Tuhan kau kan gak ngerti. Sebab apa? Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita. Ya udahlah itulah dia. Haleluya. Dia mengerti persoalan yang kau alami. Dia tahu air mata. Dia tahu setiap tetes air mata yang kau jatuhkan. Karena firman-Nya katakan setiap tetes air mata itu ditampung di kirbatnya. Karena itu sering-seringlah nangis. Gak apa-apa. Jangan bilang oh aku laki-laki malu lah nangis. Nangis di depan Tuhan gak apa-apa kawan. Jangan sok maco kali. Di belakang nanti nangis sendiri. Iya kan? Di belakang nangis sendiri. Dalam hadirat Tuhan tumpahkan air mata.
tumpahkan kesedihanmu, tumpahkan pergumulanmu. Haleluya. Adoniram Judson menghabiskan 12 jam waktunya setiap hari mempelajari bahasa Burma. 12 jam. Anda mau berhasil? Kadang-kadang 2 jam aja belajar susah. 2 jam kerja konsentrasi susah. Tapi harapkan berkatnya berlimpah-limpah. Kiranya tanganmu memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu doanya Yabes, jangan ikut-ikutan. Haleluya. Yabes dari kecil kesakitan, makanya namanya Yabes, artinya sakit, si sakit. Anda gak pernah lewati yang dilewati Yabes. Mungkin sepertiga pun belum. Setiap dia keluar main-main, kawan-kawannya dan mama-mama dari kawannya katakan, jangan main kau sama si penyakitan itu. Sini. Dia hidup dalam kesakitan. Dia hidup dalam pergumulan. Dia hidup dalam kesusahan. Itu sebabnya pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia katakan, Tuhan, kiranya tanganmu memberkati aku. Supaya aku jangan seperti dulu. Jangan lagi orang menghina aku. Jangan lagi orang menyebut aku si sakit. Tapi biarkan orang lihat tanganmu memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, tanya. Engkau nyanyi lagu Yabes. Adakah pengorbananmu seperti Yabes? Adakah engkau habiskan waktu seperti Yabes? Kalau Anda belum seperti itu, jangan dulu berpikir pengorbanan Anda sudah cukup besar untuk kerajaan sorga. Belum saudara. Haleluya. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Tuhan kepada kamu. Haleluya. Ini yang dilakukan hamba Tuhan. Kami berusaha, kami berjerih lelah. Kami berdoa, kami bekerja siang dan malam. Supaya apa? Jangan kami menjadi beban bagi saudara. Puji Tuhan di Gereja Elim Kudus Indonesia dari dulu gak ada pendeta yang digaji. Dari dulu. Supaya apa? Supaya kami andalkan Tuhan. Supaya kami andalkan Tuhan. Jangan sampai satu hari setelah Anda gaji kami, Anda bilang, oh kau kami gaji. Gak ada lagi yang bisa bicara dengan jemaat. Gak ada lagi yang bisa memperingatkan jemaat. Gak ada lagi yang bisa mengajar jemaat untuk tertib. Kenapa? Kau digaji kok. Pergi dari sini. Ingat. Kenapa kami berjerih lelah? Kenapa kami bekerja dengan tangan kami? Supaya kami tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Kau mau jadi hamba Tuhan, jangan jadi beban bagi siapapun juga. Kalau engkau masih bisa bekerja dengan tanganmu, bekerja dengan tanganmu. Bekerja keras. Bagi Anda yang bekerja, engkau mau berhasil, bekerja keras. Anda enggak mau kerja, duduk di warung kopi terus. Cerita dari pagi sampai sore. Lalu sore pulang ke rumah bilang, gak ada kerjaan hari ini mah. Gak ada bisnis hari ini, orang duduk di warung kopi. Iya kan? Tapi coba Anda bekerja. Anda berjalan, Tuhan dalam nama Yesus aku percaya hari ini aku dapat. Dalam nama Yesus aku keluar hari ini, aku percaya aku mendapatkan berkat Tuhan. Percayalah. Percayalah. Doa yang kau naikkan berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Pasti dia jawab. Pasti dia jawab. Ada orang masalahnya dia gak mau dapat sikit. Dia mau kerjanya hari ini untuk 1 tahun ke depan hasilnya.
supaya 364 hari dia nggak perlu kerja keras. Gak bisa. Kalau datang yang seperti itu tuh bonus dari Tuhan. Amin. Tapi untuk kebutuhan sehari-harimu engkau harus bekerja. Karena firman Tuhan katakan siapa yang tidak bekerja jangan makan. Itu sebabnya Paulus katakan kami menjadi contoh bagi kamu. Adoniram Judson dan istrinya Nancy itu sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka untuk mempelajari, mengerti bahasa Burma dan betul-betul hidup dalam perjuangan. 4 tahun belum berlalu akhirnya Judson baru berani memulai ibadah untuk umum. 4 tahun dia belajar bahasa, dia siapkan dirinya. 4 tahun kemudian baru dia buka ibadah untuk umum. Dia membangun sebuah tempat yang disebut Zayat, macam jambur bagi orang Karo. Terbuka di mana orang bisa kumpul, duduk-duduk, ngopi di situ sambil cerita. Dan Adoniram Judson melihat, wow, ini ide yang fantastis untuk mengumpulkan orang. Dia buat seperti itu. Mereka mulai datang, saudara. Dia mulai beradaptasi dengan kebudayaan Burma. Dia pakai jubah kuning untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru agama. Tapi setelah itu dia pikir, janganlah ini identik dengan agama lain. Nanti dipikir aku sama dengan mereka. Dia pakai jubah putih. Lalu kemudian dia tanggalkan semuanya. Karena dia anggap itu kepalsuan. Dia putuskan, gak peduli bagaimanapun yang dia kenakan, orang tetap anggap dia orang asing. Dan dia akan tetap dianggap pengajar asing. Dia berpikir aku harus beritakan Yesus dengan cara apapun. Dia bangunlah Zayat ini, dia duduk dengan mereka, dia bicara dengan mereka, dia berikan waktu dengan mereka. Haleluya. Dan hari itu 15 orang laki-laki datang dalam ibadah perdananya di bulan April 1819. Saya ingat sekali satu hari saya mulai gereja di satu kota namanya Hazelmere di Durban, Afrika Selatan. Kampung-kampung sekali. Kami datang selalu diantar orang, pulang selalu numpang di mobil orang. Kalau ada yang mau arah ke kota, kami numpang. Numpangnya bukan mobil mewah, saudara, di atas pickup, saudara. Dingin, kadang-kadang dingin, saya menggigil. Tapi kami naik, saya ingat sekali kami layani rumah ke rumah, kami ketok pintunya, ayo ibadah, ya, semua orang Afrika baik-baik. Ibadah ya, Mfundisi, oh ya. Datang. Mulai ibadah pertama, 4 anak kecil-kecil datang. Bingung saya. Guru sekolah minggu lagi lah ini kupikirkan. Tapi kami layani anak-anak kecil itu. Saya setia, saya ajak teman-teman saya. Saya bilang ayo kita layani mereka ini. Saya ingat saya dengan Jason pertama kali mulai gereja kami digerasi mobil rumah orang. Dia nggak ada kursi, adanya kotak Coca-Cola, kerat Coca-Cola. Kami bersihkan kerat Coca-Cola, kami jadikan bangku, saudara. Mimbar saya susun 3 kerat Coca-Cola, jadi seperti ini, saya taruh kain, jadi mimbar. Haleluya. Tapi hari pertama udah siap-siap, udah nunggu pakai jas semuanya. Yang datang anak kecil. Aduh Tuhan Yesus, macam aku tanya Jason, kau udah masih ingat ngajar sekolah minggu kan? Kau bilang. Iya Oktav, tapi gimana mau menerjemahkannya? Karena Jason pun dari Kenya, saudara. Saya bilang macam mana ya? Ya udahlah, kita coba aja. Aku panggillah yang punya rumah itu, saudara. Bu, terjemahinlah kami ya. Dia bilang, aku udah nenek-nenek, kayak mana terjemahin? Udah terjemahin aja, apapun katakan aja, aku bilang. Kami cerita di situ dengan anak-anak, tapi saudara mau tahu belajar bahasa paling gampang dengan anak-anak. Anda salah, dia ketawa, Mfundisi salah. Haleluya. Tapi saudara tahu 1 bulan kami setia. Bulan kedua, 4 anak ini membawa 4 mama-mamanya itu. Ibadah kami mulai terisi dengan mama-mama. Bulan ketiga, ibadah kami mulai terisi dengan bapak-bapaknya. Tapi mabuk. Benar. Bayangkan datang gereja bau tua lokal, saudara. Jadi datang gereja, dia nari dia, haleluya, haleluya. Aku
Kupikir kok semangat kali lah kawan ini. Rupanya mabuk si kawan. Tapi haleluya lah, puji Tuhan bagaimanapun juga. Haleluya. Dan saya dengar hari ini di gereja di mana kami dirikan, beberapa orang ibu-ibu yang di awal tadi, karena saya pulang, saya berangkat ke Indonesia, mereka tetap lanjutkan pelayanan. Dan di antara mereka sudah ada yang melayani Tuhan sebagai penatua dan lain sebagainya. Haleluya. Dia membaptis jemaat pertama setelah 6 sampai 7 tahun pelayanan, baru baptis 1 orang. Adoniram Judson. Kalau Anda memulai pelayanan, Anda melayani orang lain, Anda melayani tetangga Anda 2 bulan, lalu kemudian Anda bilang, udah kulayani 2 bulan pun Pak, gak mau datang-datang sama Yesus. Sabar. Orang lain berikan hidupnya, berikan waktunya, berikan uangnya, berikan tubuhnya dan semuanya untuk ladang misi. Selama 7 tahun baru 1 jiwa bertobat. Anda baru 2 bulan layani orang lain, 2 bulan layani suami, 2 bulan layani istri, 2 bulan layani anak-anak yang gak mau bertobat. Kecewa, malas, marah. Gak ada pertobatan terjadi instan. Kecuali Roh Kudus datang menjamah dia langsung memang. Tapi kalau orangnya keras, saya percaya sekeras apapun, sama seperti batu karang yang terus ditetesin dengan air, jatuhnya setitik demi setitik. Lambat laun batu karang itu akan pecah juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Saya akan lanjutkan khotbah ini minggu depan. Dan saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan pendengar-pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Sering kami tidak mengerti Tuhan. Terkadang situasi membuat iman kami lemah, tapi kami mau belajar untuk tetap percaya. Sama seperti hamba-hamba-Mu Adoniram Judson dan yang lain-lain, yang walaupun menghadapi keadaan berat tetap percaya pada Tuhan. Semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Haleluya. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri mengabdi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau. Oh Shandana Mayara Labashikharabas, serahkan diri mengabdi padamu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami.
Ajarkan kami untuk mengerti bahwa Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami untuk memberitakan kemuliaan Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Ajarkan kami agar kami memiliki jiwa misi seperti para misionaris dulu. Seperti Nomensen, seperti Leman, seperti Munson yang membawa Injil sampai ke tanah Batak, sampai ke Sumatera ini. Bahkan sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai bangsa-bangsa, suku-suku mendengar nama Yesus. Dengan pengorbanan yang begitu besar, pengorbanan yang begitu luar biasa, mereka memberikan hidupnya. Ajarkan kami untuk tidak berdiam diri dengan apa yang sudah mereka tabur. Ajarkan kami agar hidup kami juga berguna bagi kerajaan surga. Karena kami tahu kasih Bapa itu begitu besar, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ajarkan kami Tuhan. Ajarkan kami menjadi pelaku firman. Sama seperti Adoniram Judson. Sama seperti Nancy Judson. Sama seperti William Carey, Hudson Taylor dan yang lain-lainnya. Ajarkan kami. Ajarkan kami.